Ibu. Selamat pagi. Sudah sarapan belum? Sudah. Sarapan dulu ya. Oke. Berikutnya, apa nih yang datang? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Leilani Maulida Putri, SPDMA dari SMP Negeri 3 Pulau Petak, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Pada best praktis kali ini, saya mengangkat judul Sekolah Terpadu 3.0, yang mana di sekolah saya mengintegrasikan administrasi, perpustakaan, dan pembelajaran ke dalam bentuk digital. Untuk jelasnya, mari saksikan video berikut. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu untuk bincang santai kita kali ini. Jujur tadi pagi pada saat saya masuk ke ruang guru, saya menemukan nampaknya ramai sekali di atas meja Bapak Ibu itu tumpukan berkas-berkas administrasi gitu ya. Gimana tuh ceritanya kok pada numpuk ramai di atas meja tuh? itu kan berkas-berkasnya, lemarinya sudah penuh nih. Jadi untuk modul ajar yang kami simpan secara praktis di atas meja, itu aja disimpan. Jadi kelihatannya berantakan tuh. Iya, nampaknya Kebanyakan. Berarti Bu Rahma, kita mungkin butuh suatu tempat penyimpanan yang kapasitasnya besar, tapi yang spesiesnya besar ya, tapi juga ibaratnya yang tidak membutuhkan biaya mungkin ya. Pakai Google Drive, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bisa ya, Bisa, Bu. ya. Bu, olehnya kan Google Drive itu bisa dipintaskan, Bu. Siapa saja bisa melihat, Bu, kalau kita edit apanya, editornya, Bu. Oh, gitu. Ya, Bu. Otomatis kalau pakai drive bersama, kapan saja bisa diakses? Bisa, Bu. Asal ada internetnya, Bu. Asal di internet. Iya. Bu. Kapasitasnya Kapasitasnya bagaimana? sekitar kalau pakai email biasa, Bu, 15 GB, Bu. Jadi sebaiknya pakai email. Email belajar ID, Bu, agak besar sedikit, Bu, nih, Bu. Sekitar 20 sampai 25 GB, Bu. Baik, terima kasih Pak Eko. Sama-sama, Bu. Kemudian saya jalan lagi ke perpustakaan, nampak di perpustakaan gitu lengang, buku-bukunya juga buku-buku jadul ya Bu Sri ya, maksudnya out of date, buku-buku paket yang sudah lama. Jadi tadi kita sempat berbicara dengan Pak Eko, Pak Kandar, dan Bu Sri bagaimana mengatasi buku-buku yang literasi khususnya buku cerita ya, supaya ada penambahan karena memang anggaran kita terbatas. Sehingga ada usul dari Bu Sri untuk membuat Digital. ya, jadi perpustakaan digital. Kemudian kata Anda gimana, Dar? Ternyata ada ya, Ya, ada website dari Kemendikbudnya. besar dari Kemendikbud yang bisa kita akses secara gratis gitu ya. Iya. Ya, nanti mungkin kita pakai, karena dulu saya sama Bu Ika sama Bu Tanti pernah belajar ya tentang penggunaan Google Site. Jadi mungkin itu bisa kita pakai sebagai wadah penampungan untuk membuat nanti yang namanya perpustakaan digital mungkin sih ya. Nanti akan kita lakukan di Kombel. Kemudian ada 3 lagi, jalan lagi saya ke kelas. Ternyata di kelasnya Bu Juhai nampak sepi gitu. Saya tanya, kenapa sih kok sepi? Ternyata alasan Bu Juhai gimana Bu Juhai? Alasannya karena alat atau prasarana untuk model pembelajaran itu kurang dipakai oleh kelas sebelah. Oh ya Bu Tanti ya. Ya, mau memakai sudah gantian kami. Ya, karena proyektornya satu ya. Iya. Ya, proyektornya satu. Nah, dari permasalahan yang ada itu, karena kita juga sudah mengenal, kita nanti belajar Google Site dan sebagainya, gimana juga kalau misalkan nih ya, kita buat sejenis LMS. Kalau bilang LMS itu sih ya mungkin seperti Classroom atau yang lainnya itu agak berat mungkin ya. Tapi kalau misalkan kita pakai Google Site juga sebagai wadah penampungan untuk materi-materi ajar, kemudian KPD, kemudian asesmen, itu bagaimana menurut Bapak Ibu? Bu, bagus aja Pak sebenarnya solusinya. Cuman kadang bagaimana kalau ada siswa itu yang memori HP-nya itu kapasitasnya kecil, jadi agak susah mengaksesnya. Gimana tuh solusinya kalau menangani seperti itu? Oh, gitu juga ya. Ada yang bisa nanggapin? Kalau kita misalnya membuat LMS menggunakan Google Site, itu dia nggak berpengaruh ke penyimpanan, Bu. Jadi karena kan anak-anak cuma tinggal login pada tautan yang udah kita beri, jadi mereka cuma lewat browser saja. Jadi nggak ngaruh ke penyimpanan. Jadi aman lah. Jadi aman kayaknya meskipun memorinya kecil ya tetap bisa lihat bahan aja. Berarti ada solusi ya, artinya masih bisa kita pakai ya. Nah, ini nanti bisa dong ya kita buat nanti di Kombel. Baik Bapak Ibu,
Silahkan buat bersamanya. Di situ sudah saya bikinkan foldernya. Silahkan diisi masing-masing. Nama foldernya yaitu folder ajar tahun 2023-2024. Silahkan dibuka. Udah pakai warna. Ada warnanya pakai warna. Dengan adanya Drive Bersama ini memberikan efisiensi yang pertama mudah diakses, yang kedua penyimpanannya besar, kemudian yang ketiga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Baiklah Bapak Ibu, link Google Sheet sudah saya bikinkan. Sisanya kita akan mengupload file buku sama file literasi. Kita berbagi tugas, saya mengupload buku-bukunya, buku paket Bu. Lalu Bapak Rosid sama Bapak Kander mengisi buku ceritanya sebagai literasi. Bapak Ibu, kira-kira berapa buku yang bakal kita masukkan? Kalau bisa ya sebanyak-banyaknya lebih bagus kalau memang bisa. Ini boleh saya banyakkan dulu. Ya. Ini saya akan coba buka buku bahasa Indonesia. Bu, saya ingin membaca buku. Enggak ada bahasa apa? Scan barcode-nya. Menurut saya, perpustakaan digital sangat bermanfaat karena bisa diakses dimanapun dan kapanpun, dan dapat diakses menggunakan handphone. Oke, ketika kita sudah masuk ke bagian tampilan awal dari Google Site, di sini kita bisa tambahkan judul Bapak Ibu. Tambahkan saja judulnya, misalnya materi Bapak Ibu hari ini tentang apa. Contoh punya saya hari ini tentang penyederhanaan bentuk suku banyak. Kita ketik dulu di sini contoh judul. Nah, sama-sama kita buka ya. Ada IPS. Nah, sudah terbuka semua? Sudah. Oke, kalau sudah. Nah, di situ ada beberapa materi. Satu ada rangkumannya, yang satu ada YouTube. Yang bisa boleh membuka yang materi manual yang tanpa boleh. Yang bisa membuka YouTube boleh. Sama-sama materinya tentang pemanfaatan sumber daya alam. Silakan. Pembelajaran hari ini lebih menarik, materi yang disajikan bervariasi, dan bahan bacaan terdapat juga video YouTube. Dengan video YouTube, saya lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Asesmen kali ini sangat menyenangkan karena berupa game dan saya mendapatkan nilai tinggi. Pembelajaran dengan menggunakan Google Sheet, saya lebih bisa memberikan materi bervariasi, ada materi PPT, ada YouTube, dengan melampirkan LKPD dan asesmen berupa game dari Eduka Play.